Bagaimana Om Yok? Acara press con hari ini. Yang ngambut Sari aja ya. Oke, nggak apa-apa. Diwakilkan oleh Dinda. Boleh silakan memberi kata sambutan Mbak Sari. Selamat sore semuanya. Terima kasih kehadirannya teman-teman, rekan-rekan media juga, saudara-saudara sekalian. Terima kasih apresiasinya sudah hadir. Mungkin sedikit nyolong aja dulu ya bahwa kenapa film ini dibuat, karena saya punya kekhawatiran bahwa kakak-kakak, pade-pade saya udah nggak ada, terus papa adalah yang terakhir dari Kus Bersaudara dan Kus Plus. Makanya saya ketemu sama Ria, terus ketemu sama Linda, kita bicara gimana jadinya, harus bikin apa. Jadi saya nyambut selentingannya buat pertanyaannya adalah gitu. Tapi sekali lagi terima kasih apresiasinya. Dan besar harapan saya bahwa film dokumenter ini nanti bisa keliling ke seluruh Nusantara. Jadi saya harap teman-teman dari media bisa membantu untuk mengekspos. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan semuanya untuk Mbak Sari atas kata sambutannya. Lalu mungkin selanjutnya dari pihak yang Bapak produser mungkin ini yes, yang membuat film, boleh Bapak? Iya. Oke, dipersilakan. Terima kasih. Ketika melihat apa yang harus dilihat dari Om Yok, buat saya ini adalah sebuah persembahan saya untuk maestro besar. Itu yang bisa saya lakukan, dan saya pun juga demikian. Saya ada di industri film. Ini kayak rasa hormat saya ke Om Yok. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Yes, selanjutnya boleh kata sambutan dari Mbak Linda Oci ya, selaku sutradara, silahkan. Biar lengkap. Halo, salam kenal semuanya. Saya Linda. Terima kasih sudah bersedia hadir, sudah menyempatkan hari Senin. Hari ini kita kalau istilah di zaman aku nomad nonton hemat. Hari Senin. Hari ini Kusroyo The Last Man Standing pertama kali diputarkan untuk umum setelah selesai jadi, karena kebetulan kita diminta untuk ikutan festival-festival. Jadi pertama kali tayang itu justru di LA akhir Oktober kemarin. Lalu kemarin kita tayang untuk Festival Film Indonesia, dan hari ini kita putuskan untuk menontonkan ke semua teman-teman. Sebagai bagian dari rasa syukur kami, akhirnya filmnya bungkus. 18 bulan prosesnya, cukup singkat namun cukup panjang juga, dan tentu seperti tadi opening dari Mbak Sari dan dari produser Mas Pulung, ini adalah persembahan dari kami untuk orang yang menurut aku sangat menginspirasi lewat musik di Indonesia. Terima kasih. Itu dia sambutan dari Mbak Linda Oci selaku sutradara, dan mungkin yang terakhir ya agar supaya lengkap, ada Mbak Astria Priani selaku penulis skenario. Silahkan. Selamat sore semuanya. Kalau aku mungkin ceritanya dari sebagai penulis dan yang mengumpulkan cerita dari Om aja ya. Aku pribadi sangat berterima kasih pertama kepada Om Yok. Kembali kasih. Karena sudah mengizinkan kami semua, aku, Kak Linda dan Kak Erik dan Mbak Ria gitu ya, untuk mendapatkan cerita-cerita kisah hidup Om Yok gitu ya, dari awal muda sekali sampai akhirnya hari ini gitu ya, dan bisa dekat dengan Om Yok sampai akhirnya film ini jadi. Itu aku sangat berterima kasih sekali. Itu aja sih dari aku. Semoga apa yang diceritakan dalam film ini bisa sampai ke hati semua orang yang menonton, dan tidak melupakan bahwa sosok legenda ini masih hidup, dan mungkin akan selamanya hidup. Tepuk tangan semuanya
Mbak Asri Afriani. Oke, ini kan tadi kita bilang ada satu yang berhalangan hadir karena kesibukan ya. Kali ini sudah hadir, tiba-tiba muncul. Kita panggil ke atas panggung, ini dia, David Tarigan. Silakan naik ke atas panggung. Silahkan semuanya. Praskon di acara untuk silaturahmi ya dan bernostalgia bareng ya. Tadi bilangnya kalau gue harus milih, gue gak mau nongkrong sama siapa. Oke. Nah gitu, mungkin sembari media mengambil sesi fotonya, boleh kita dengarkan. Ini kata sambutan terakhir setelah filmnya ditayangkan dari Bapak David Tarigan, silahkan. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya bingung sih mau apa sebenarnya karena seperti proses pembuatan filmnya ini berjalan tidak terduga ya. Saya juga nggak pernah punya ekspektasi sebesar ini sebenarnya. Tapi semenjak saya bertemu dua perempuan hebat di sebelah kiri saya, entah kenapa gitu ya, saya mau aja gitu ya. Dan saya yakin waktu pertama mungkin mereka sudah cerita ya, saya pikir mereka mahasiswi. Jadi datang seperti layaknya ya banyak mahasiswa datang ke saya gitu nanya-nanya musik Indonesia lah segala macem. Tapi ketika mereka cerita sharing, ya ini mau bikin Yokuswoyo, saya kayak entah kenapa ya, wah saya punya apa ya, punya faith sama proyek ini gitu. Hasilnya ya tadi seperti Mas Ari bilang, saya bisa nongkrong sebelah Yokuswoyo. Itu cita-cita saya sebenarnya salah satunya. Memang benar seperti yang saya bilang di dalam dokumenter. Kalau saya suruh milih gitu dari keempat anggota Kus Bersaudara atau Kus Plus lah ya, kelima gitu mereka ya, saya yang kebayang saya cuma pengen nongkrong sama Yokuswoyo karena orangnya kayaknya paling asik nih kayaknya. Yang paling saya waktu itu wah luar biasa sih dipegang gitu. Jadi entah kenapa lagu-lagu Kus Plus favorit dan Kus Bersaudara favorit saya, Kus Plus itu terutama yang favorit saya, karena saya kenal juga dulu Kus Plus, itu karyanya Om Yok. Setelah saya perhatikan, oh kayaknya Om Yok lagi yang nyanyi ini. Terus kalau ngeliat fotonya, wah ini paling beda nih gayanya nih, ya nggak sih? Di album cover juga, kok kenapa gini sendiri nih orangnya ya gitu. Dan kalau ngelihat, aku boleh ngelihat sih waktu itu nanya-nanya ke orang kesaksian, wah itu orangnya paling ceplos-ceplos tuh gitu kata orang-orang. Segala macam lah, sempat juga ngelihat interviewnya gitu di beberapa, ada dokumenter sebelumnya saya juga pernah lihat di entah gimana waktu itu teman saya kuliah, tugas akhirnya itu bikin komik Kus Plus. Nah jadi untuk bikin komiknya itu dia mencari sumber-sumber tersedia, salah satunya adalah karya tugas anak IKJ kalau nggak salah. Jadi dia dapat videonya dan kami nonton. Itu pertama kali saya ngelihat begitu banyak interview Kus Plus ya. Dan itu beda memang. Jadi Om ini beda banget ya. Jadi entah kenapa saya makin memperkuat saya kayak wah ini emang ya, ini dia yang paling asik nih kalau anak-anak sekarang ngelihat dia mungkin dia yang paling bisa diajak nongkrong gitu dan paling nyambung gitu, paling sampai tua juga kayaknya muda terus gitu ya. Ya, ini dia nih orangnya. Dan lagu juga kayak gitu. Sekali lagi harus dengar lagu Pencuri Hati ya. Wah, itu dia sih. Itu salah satu yang membuat stigma saya terhadap musik Indonesia masa lalu itu hanya nostalgia dengan lagu-lagu cengeng gitu ya. Tiba-tiba saya nemuin di album yang sama dengan lagu-lagu balada Kus Plus gitu, ada lagu seperti Pencuri Hati yang isinya teriakan-teriakan primitif yang seperti pria kelaparan apa saya juga nggak tahu ya, di era itu di tahun 70 kurang lebih. Nah ini dia yang bertanggung jawab. Jadi saat itu saya juga yakin wah ini emang orang fix nih, keren banget orangnya. Kalau ada kesempatan nongkrong saya mau nongkrong sama dia. Itu aja sih kayaknya. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan semuanya untuk David Tarigan. Wow. Ya, boleh. Udah mau belum ya ngomong ya? Om Yok mungkin boleh menyampaikan apapun ya. apapun ya. Oke, sekarang saya mau ngomong
mengenai film ya oke, bagus ya sebenarnya. Tapi kalau sepatah dua kata ya udah cukup. Oke, sudah cukup Om Yo. Tepuk tangan untuk Om Yo. Sudah cukup sepatah dua kata katanya. Benar seperti apa yang David Aryan sudah bilang ya tadi. Kalau Om Yo itu Menyenangkan sekali. Oke, sip. Kalau gitu kita buka dulu untuk 2 pertanyaan. Pertama ya, boleh teman-teman diberikan mikrofonnya. Di Indonesia, saya belum pernah mendengar lagu ini. Saya ingin sekali mendengarkan lagu ini karena lagu ini sangat-sangat toleransi. Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh langsung dijawab aja dari teman-teman semua. Pengen. Ada satu lagu nggak apa-apa, memang bicara mengenai saya anak peranakan. Iya. Itu kalau nggak salah judulnya Ling. Link. Ada di YouTube deh. Di YouTube ada. Iya, karena memang tidak pernah dipublish secara komersil, memang hanya untuk kalangan sendiri Itu. dan sama penggemar. Sebenarnya bukan penggemar sih, penggila Kus Plus dan Ya. Kus Bersaudara itu ya mereka naik-naikin di YouTube mereka. Coba deh Mas Jan, Bukan. gitu deh. Bukan Link Boa ini. Bukan. Iya, iya. Mau ini udah Iya. lewat. Ya itu lagunya Kasino. Oke. Mengenai kenapa film Iya. Kus Plus nggak jadi-jadi? Iya. Nggak tahu kan, bukan kita yang bikin. Kalau kita bikinnya Kus Royo jadi. Sahur. Iya benar. Mungkin Adi tolong bisa jawab sebagai Tentunya pertama ketika kemarin kita lihat materi cukup banyak. Iya. Tapi ketika kemudian kita ingin merangkum dan kemudian bagian-bagian mana yang kemudian menjadi kebetulan saya editor juga, tentunya saya mempertimbangkan bagaimana penonton bisa menikmati dari menit per menitnya. Dan saya rasa sebetulnya kalau bicara masalah pengetahuan, tentunya materi kita penuh banyak ruang-ruang pengetahuan yang masih kita simpan gitu. Dan kita juga ada rencana untuk menambahkan komponen-komponen itu sih, Pak. Jadi kayak misalkan cerita-cerita bagian tentang ruang politik misalkan. Itu tentunya ada ruang-ruang yang bisa kita susun kembali gitu. Kalau bicara masalah Kus Plus, sepertinya ada PH sebelah yang lagi produksi tentang Kus Plus. Sun kayaknya. film fiksi. Apa untuk menghimpun data, mengolahnya dan kemudian tervisualisasikan dengan secara baik pada dokumenter ini. Kemudian kepada Pak Kus, saya ingin tanya, mungkin sudah jadi pengetahuan yang lumrah ya dalam sejarah bahwa Kus Plus ini bertentangan dengan Bung Karno atau Bung Karno bertentangan dengan karya-karya Kus Plus. Tapi hari ini statement itu terdekonstruksi ya, bahwa bahkan katanya tadi disampaikan Kus Plus ini digalang untuk menjalankan operasi intelijen. Saya pikir ini suatu infiltrasi yang brilian bagaimana menggunakan musisi untuk operasi intelijen. Jadi saya pikir ini sebuah cerita yang menarik kalau bisa ditambahkan lagi ceritanya pada hari ini. Apakah misi itu berlanjut? Tadi ada beberapa nama seperti Kolonel Usno. Tadi saya pikir ini sosok yang menarik juga, bisa menggalang Kus Plus seperti itu. Tapi mungkin terlalu panjang mungkin kalau diceritain. Saya ingin tanya ke Pak Kus, kesan Pak Kus kepada Bung Karno itu seperti apa sih secara personal? Kisah-kisah human interest apa yang bisa dibagikan kepada kita hari ini? Satu lagi pertanyaan saya kepada Kes, salah satu Kes atau pemeran yang paling saya suka dalam dokumenter ini adalah Mbak Sari. Di bagian terakhir itu, di scene terakhir itu, saya menangkap ada sisi emosional dari Mbak Sari. Sebenarnya apa sih yang Mbak Sari harapkan dengan
karya-karya yang sudah diakui sebagai legenda hidup dari ayahnya Mbak Sari. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kira-kira siapa yang ingin menjawab untuk pertama kali? Pertanyaan pertama dulu, boleh. Ya tentang Bung Karno. Iya, kalau masalah Bung Karno banyak di sini nih yang namanya pakai Bung Tomo, Bung siapa lagi. Tapi kalau Bung Karno itu Bung besar, karena dia yang betul-betul menyatukan negeri kita ini. Itu sebabnya ada satu dulu namanya Papua diganti Irian. Itu ada artinya, maksudnya apa Irian itu? Sari masih ingat nggak? Ingat, ingat Republik Indonesia anti Nekolim. Anti Nekolim. Ya. itu tahu. Kalau nggak diingetin Papa lupa. Ya, pertanyaan apa tadi katanya ada 3. Nggak, kalau Papa cuma nanya Bung Karno. Oh, ya Pendapat udah, Om saya jawab Bung kan. Karno. Udah dijawab ya sama Papa ya. Bung Karno itu belum besar. Waktu intelijen katanya Om. Cerita waktu pus-pus dijadiin. Oh gini. Karena kita tuh sudah dikenal di mana-mana. Hasil karya kita musik itu di Singapura, Malaysia, bahkan di Filipina Selatan. Gitu. Jadi sebetulnya kita tuh ya mau diberi tugas gitu. Tapi karena terjadi 30 September gagal semua. Itu sebabnya sebetulnya kita ditaruh di penjara 3 bulan segala macam. Itu pura-pura seolah-olah kita bermusuhan dengan Bung tadi, dengan Bung besar. Enggak. Gitu. Makanya kita waktu itu ditaruh di Koti Komando Kasih Tertinggi. Komandan kita Kolonel Kusno gitu. Ya cukup ya. Sudah cukup terjawab. Terima kasih Om Yo atas jawabannya. Oh, ada lanjutannya. Ada tugas intelijen kedua. Saya jelaskan lagi. Jadi kita bungkam segala macam yang diserahkan kepada kita nggak pernah buka di luar. Pada akhirnya eranya Orde Baru kita juga dikirim untuk mengintegrasikan Timor Leste itu. Timur ya betul. Oke ya. Yang tanya kamu nih. Kasih tahu. Mbak Sari. Oke, sip. Selanjutnya boleh untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Mbak Sari. Soal Silakan. acting. Oh, acting. Itu nggak acting itu. Serius. Itu serius. Kenapa saya sangat emosional kalau bicara mengenai karya-karya musik atau karya-karya yang dihasilkan oleh keluarga besar Kuswoyo, khususnya Papa gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin seorang musisi seperti Papa yang sudah mengarang lagu 400-an lebih itu harusnya kaya raya super duper. Enggak, nih bapak gue biasa aja. Tapi kita juga tahu bahwa ada beberapa orang yang memang pada saat itu berada di belakang Kus-Plus dan Kus Bersaudara, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa kaya rayanya gitu. Mungkin seniman-seniman seperti Yo Kuswoyo, Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Nomo Kuswoyo, dan Kasmuri, mereka bukan bisnismen yang berpikir bahwa setiap kali mereka ngarang lagu harus dapat uang dan investasi dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya berpikir bahwa berkarya membuat orang bahagia. Dan akhirnya karena kesenimanannya itu, kaya rayanya itu lebih kepada kebahagiaan yang mutlak karena bisa memberikan semangat dan kebahagiaan buat orang lain. Sementara orang lain yang kaya rayanya dalam bentuk nominal mungkin tidak sebahagia ayah saya.
Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Ya tadi ada pertanyaan soal proses produksi sendiri. Sebetulnya ini film yang cukup agak aneh kalau diomongin timeline produksinya, karena hari pertama aku baru kenalan sama Om Yok, minta izin datang ke rumah. Aku datang dan aku nggak tahu kalau ada nama lain ya, nama besar-besar lain kalau pernah minta izin untuk bikin film Om. Jadi waktu itu idenya cuma karena ngobrol sama Mbak Sari, ketemu, Mbak boleh nggak kenalan dulu sama Om, siapa tahu dari hasil ngobrol bisa jadi sesuatu. Jadi itu benar-benar first day, kita belum kenal sama sekali sama sosok Om. Aku sama Atre main ke sana sama Kak Erik. Kebetulan kita udah pede banget bawa kamera sih. Jadi minta tolong sama Om boleh nggak mau numpang ngobrol tapi sambil nyalain kamera. Niatnya kalau boleh mau mendokumentasikan seluruh perjalanan hidup Om. Di hari itu Om cuma jawab dengan tatapan mata panjang dan dalam, terus dia bilang boleh tapi harus hari ini karena aku besok sudah tiada. Jadi aku sama Andre langsung lihat Om, jadi gini kalau bikin film itu kami itu harus minimal tahu dulu nama lengkap Om, nama asli. So far hari itu, sore itu kami langsung roll cam. Pertanyaan pertama sampai dengan kemudian 4 bulan kemudian kami tetap main tiap hari ke tempat Om sambil kami mengunjungi Kang Ais, minta Kang Ais, Kang ayo ceritaan gitu. Yang paling kami jebak paling banyak sebenarnya di sini adalah Mas David Tarigan dan Mas Pulung sebenarnya. Ini tuh bisa jadi juga sebenarnya karena mereka berdua. Kalau mereka berdua nggak ada mungkin ya aku sama Atre cuma bisa nangis di pojokan ya Atre ya. Hasil kita riset tuh banyak banget lulusnya karena cerita Kusroyo itu bukan sekedar cerita Kus Plus. Tapi sosok seorang Kusroyo, Pak Yok itu tidak pernah bercerita sama orang banyak. Dan kalau mau bercerita tuh cuma satu kata, dan itu yang aku dapetin dari Mas David. Dan itu benar-benar cuma kalimat yang paling sering kita dengar ya, merdeka. Merdeka terus. Mantap deh, merdeka. BB zaman BB dulu. Jadi kemarin tuh pas waktu aku ditanya sama Mas Bayu dan Mas Bayu di sini, Linda kamu gimana bisa bikin Om Yok ngobrol 1 jam? Actually setelah 4 bulan dan aku ngedit pertama kali film ini tuh 4,5 jam. Jadi ada banyak banget materi. 4,5 jam. 4,5 jam, kemudian kita potong lagi apa ya? Jadi 120 menit. Setelah itu kita serahkan ke Mas Pulung. Mas, jadi ini ada film 120 menit. Kami berdua sudah menyerah karena ini butuh data yang sangat banyak sekali dan kami butuh bimbingan. Jadi bimbingan senior sangat diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Mas Pulung bersedia untuk menonton seluruh file kami. Proses yang panjang ya Mas, kita 1 tahun duduk bareng dengan Mas David, sangat menyediakan waktunya selama 1 tahun membimbing kami. Jadi kami putuskan ini adalah sekolah Kusroyo ya. Sekolah Kus Plus dan Kusroyo. Ada banyak banget data yang dibuka dan dibantu sama mereka untuk kami cari dimanapun itu. Disusun ulang sampai dengan bulan Agustus kemarin, Agustus akhir baru diputuskan untuk oke, ini boleh 60 menit aja. Itu pun aku cukup kaget. Jadi ini udah hasil kurasi paling banyak yang mengedit tentunya Mas Pulung, kemudian Mas David, terus terakhir di perusahaan Mbak Sari, dan hari ini baru berani kami tontonkan ke Om Yok. Jadi sepanjang dari jadi tuh aku cuma bisa report ke Om filmnya jadi, alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang kami lakukan, kasih lihat ke Papa tuh nggak semua. Jadi yang kami lakukan adalah trailernya aja dulu, terus yang dia lagi jalan sama cicitnya, gitu aja sih. Papa nggak pernah tahu bentuknya seperti apa. Jadi hari ini ya surprise Papa. Dan semua yang hadir di sini nonton pertama kali bareng sama Om Yok dengan semua kendala yang tercipta dan ada, semoga diterima dan sampai ke hati seperti yang Atre bilang. Dan
semua kredit title dan nama di sini itu yang sangat membantu karena ini dimulai dari tadi hari pertama saya baru kenalan sama Om dan nggak tahu mau bikin apa tadinya. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan bisa dinikmati. Terima kasih banyak untuk Mbak Linda. Wow, cukup panjang ternyata perjalanan pembuatan film ini ya. Oke, kalau gitu udah ada yang angkat tangan. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Silahkan. Boleh kan dibantu? Halo semuanya, terima kasih. Ini bukan pertanyaan sih, aku cuma mau mengucapkan apresiasi. Terima kasih untuk semuanya yang terlibat. Terima kasih sudah membuat sebuah literasi yang keren, khususnya untuk kita semua gitu. Ini ada satu pesan dari anakku, Om Yok, anakku Gen Z. Dia nitip pesan, aku dengerin ya. Boleh tolong salam hormat untuk Opa Yok, bilangin terima kasih udah mau bercerita perjalanan Opa Yok di dunia musik Indonesia. Thank you. Itu aja dari pesan dari anak-anak Gen Z. Terima kasih. Terima kasih. Cucu papa dan cucunya papa yang paling kecil. Halo cucuku. Semoga semua diberi kesehatan lahir dan batinnya. Amin. Semuanya itu dipegang buat. Oke.